Ya, sebenarnya dikatakan kaget, saya kaget. Tapi dikatakan tidak juga. Iya, karena saya juga mengikuti perjalanan beliau. Pada saat beliau juga di Penang, saya juga sempat datang satu kali untuk jenguk keadaan beliau. Tapi yang paling penting begini, bagi saya beliau itu adalah guru saya. Beliau adalah mentor saya. Seorang advokat yang berdedikasi khususnya untuk masyarakat miskin. Beliau adalah seorang advokat yang memperjuangkan khususnya untuk orang miskin, makanya beliau membangun lembaga non-profit yaitu LBH Mawar Saron. Itulah yang menjadi legacy beliau dan menurut saya itu patut untuk dicontoh oleh lawyer-lawyer muda. Oke Bang, mungkin yang Abang ketahui pada saat berobat bareng ya di Penang, mungkin seperti apa sih kondisi beliau pada saat itu Bang? Kalau mengenai kondisi beliau, biarkan pihak keluarga yang menjelaskan, karena sekali lagi itu adalah ranahnya keluarga. Tapi bagi saya melihat perjuangan beliau untuk semangat hidupnya itu tinggi sekali. Makanya setelah dari Penang kembali ke Indonesia itu keadaannya membaik. Bahkan beberapa kali juga jalan-jalan dengan saya ke mall, kita makan bersama, dan ya itu momen yang tidak akan pernah terlupakan. Momen-momen yang ketika kita sidang bersama, menangani perkara bersama, menurut saya itu momen yang tidak akan pernah terlupakan. Dan sekarang Pak Hotma sudah dipanggil Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus di atas. Saya percaya beliau sudah bahagia di sana. Saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga, biarkanlah Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bang, sebagai pengacara muda, mungkin pelajaran apa sih yang mau diambil banget dari almarhum? Saya selalu ingat pesan beliau. Jadilah telinga bagi yang tuli, jadilah mata bagi yang buta, jadilah lidah bagi orang yang tidak bisa bicara. Ini berbicara mengenai orang miskin. Orang miskin itu tidak bisa mendapatkan akses keadilan. Oleh karenanya LBH Mawar Saron hadir agar orang miskin ini mendapatkan akses keadilan. Nah, bagi kita lawyer muda, kita jangan hanya membela orang yang berduit nih. Ayolah kita memberikan hati kita kepada orang miskin. Kata beliau, kalau kita memberikan hati kita kepada orang miskin, yang tidak bayar aja kita bela dengan benar, apalagi yang bayar, begitu. Artinya, kita sebagai muridnya Pak Hotma harus melanjutkan perjuangannya Pak Hotma. Jadi, bagi lawyer-lawyer muda di sana, ayolah kita membela orang-orang yang termarginalkan, begitu. Tidak hanya Iya, banyak sekali momen saya dengan Pak Hotma, baik itu di Surabaya, baik itu di Jakarta. Beliau itu adalah orang yang sebenarnya lucu, walaupun kelihatannya di depan kamera ketika menangani perkara seorang yang tegas, berwibawa. Tapi di belakang kamera beliau adalah seorang orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Bagi saya beliau adalah orang tua dan saya mungkin dianggap anaknya juga. Sehingga beliau memperlakukan kami, bercanda dengan kami, melawak dengan kami, tertawa bersama. Dan itu menurut saya momen yang tidak akan pernah terlupakan. Dan satu hal, Pak Hotma itu selalu menyimpan uang di saku celananya. Uang kurang lebih ya setebal inilah. Dan itu uang baru, bukan uang lusuh. Tujuannya apa uang itu ditaruh? Setiap beliau melihat security, dipanggil sini, dia kasih. Nanti habis ke toilet, dia lihat cleaning service, sini, dia kasih. Dan tidak pernah uang itu tidak ada di dalam sakunya. Saya selalu tanya, kenapa Amang? Ya karena kita harus memperhatikan orang kecil sampai sebegitunya. Dan itu dilakukan di belakang kamera. Dan itu kami yang menyaksikan murid-muridnya ini. Jadi selalu ada uang di sakunya yang selalu disiapkan oleh anak buahnya begitu. Itu momen yang menurut saya tidak akan terlupakan dan merupakan satu contoh nyata seorang advokat yang punya nama besar, seorang advokat senior yang sudah berpraktek puluhan tahun mendedikasikan dirinya untuk orang miskin. Dan saya selalu mengingat apa kata beliau. Beliau itu pernah membela orang yang paling tinggi di negeri ini, tapi beliau juga membela orang yang paling rendah di negara ini. Tapi bagi beliau lebih penting membela orang-orang yang termarginalkan daripada membela orang yang terbesar di negara ini. Beliau lebih memberikan hatinya untuk orang miskin. Terbukti LBH Mawar Saron lebih dari 20 tahun sudah berdiri. Dan sekali lagi, itu dari uang pribadinya beliau. bahkan sempat juga menangani kasus selebriti waktu itu sama Bang Ferry Irawan. Mungkin seperti apa nih kisahnya kalian berdua gitu Bang ketika begini, dalam faktanya sebenarnya Pak Hotma itu bukan merupakan kuasa hukumnya Pak Ferry Irawan. Ya ini sedikit saja cerita ya. Sayalah kuasa hukumnya Pak Ferry Irawan. Tetapi menurut saya
dalam rasa duka ini kita nggak perlu lama menceritakan berperkara. Biarkan momen-momen yang indah aja yang kita ingat. Biarkanlah momen-momen kebersamaan saya dengan Pak Hotma itu yang akan selalu saya ingat. Sekali lagi, beliau adalah orang yang sangat amat baik, advokat senior, advokat yang punya nama besar tapi memiliki kerendahan hati. Itu beliau. Menjadi guru terbaik nggak sih ini dalam sejarah hukum? Beliau adalah guru dan mentor terhebat. Karena begini, saya ini termasuk advokat muda yang tidak takut melawan siapapun, punya kepercayaan diri juga tinggi. Tapi ketika menangani dengan beliau dan beliau ada di sebelah saya, kepercayaan diri saya dan keberanian saya itu meningkat 100 kali lipat. Karena apa? Ada nama besar beliau. Saya merasa dirangkul oleh beliau. Nah, itulah yang selalu saya rasakan ketika saya menangani perkara dengan beliau bersama, begitu. Mungkin ungkapan bela sungkawanya Bang? Ya, sekali lagi, saya Jeffrey Simatupang, SHMH, advokat dari Surabaya, murid dari Pak Hotma, anak dari Pak Hotma, mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, dan untuk Amang, selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Amang sudah bahagia di sana bersama Tuhan Yesus dan para malaikat di sorga. Sampai berjumpa lagi di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih. Kenapa? Ya, saya kemarin baru dikabarin siang, lalu saya ada kegiatan, kemudian saya cari tiket, saya berjuang untuk cari tiket dan